lebih dari 100%. Kita juga pada saat kita dibilang negara emerging country baru, utang kita juga banyak pada waktu itu, terus terjadi devaluasi, kita makin nggak bisa bayar. Tapi Eropa sekarang mengalami, cuman ternyata politisi yang menguasai Eropa, mulai dari Irlandia, kemudian Yunani, malah dibilang, oh IMF mau masuk, referendum dulu, akhirnya dia nggak tahan, dia mundur. Infrastruktur dibangun, tadi sepeda motor yang impor itu bisa dikurangi dengan public transportation yang memadai. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang tadi Pak Profesor Didin mengatakan bahwa perlu paradigma baru ekonomi. Ya, kita melihat Wall Street sudah mulai demo. Itu tadi yang membuat nilai uang ke langit beratus kali dibandingkan dengan underlying asetnya. Ya, versus Nabi itu melarang kita bertransaksi uang kalau tidak ada underlying asetnya. Jadi kalau ini dunia sudah sekian kali lipat. Nah, tapi kecenderungan di muka bumi itu udah fed up, bahkan berbulan-bulan Wall Street itu udah mulai di demo. Sebagian penduduk di muka bumi, makhluk ekonomi di berbagai financial center di dunia itu sudah melihat bahwa ekonomi syariah itu adalah sebuah pilihan, sebuah keniscayaan untuk dipilih sebagai kurikulum dunia. Berebut itu mulai dari tidak hanya di negara-negara Timur Tengah ingin dijadikan financial center syariah, tetapi bahkan Inggris, Hong Kong, Singapura ingin menjadi hub untuk ekonomi syariah. Jadi oleh karena itu saya ingin mengatakan bahwa ada kecenderungan baru di dunia bahwa produk-produk yang halal, produk-produk perbankan keuangan yang halal itu akan semakin meluas. Saya tidak akan cerita tentang bank syariah, tapi saya ingin apa yang di sini bisa lakukan ke depan. Izinkan saya Pak, karena ini adalah program, dan program itu perlu sosialisasi. Dikenal insya Allah maka saya. Jadi saya mohon waktunya perlu kebetulan pembicaranya hanya 2. Jadi saya akan mengambil kuota dari yang tidak hadir. Pak Anggito, Pak Gunawan, Sumo berhalangan sehingga saya sama Profesor Didin saya minta izin kalau boleh saya berdiri. Karena apa? Tadi Indonesia sudah well connected. Indonesia memiliki 1 juta masjid, tetapi masjid baru digunakan hanya untuk kegiatan utamanya, kegiatan ibadah ketimbang untuk memecahkan persoalan-persoalan kekinian di muka bumi. Menunjukkan masjid. Lanjut. Ini adalah MOU yang kita tangani. Lanjut. Surat dukungan dari Majelis Ulama dan Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila yang punya 999 masjid plus aktif juga mendukung kita. Nah, apa itu masjid? Masjid adalah sebagai tombak untuk mensejahterakan umat. Bila mana akses masjid itu, ya ekstrimnya masjid itu ada masjid negara, ada masjid jami, ada masjid besar, masjid raya, dan seterusnya. Ada tingkatan-tingkatan. Kemudian e-learning. Kita tahu dengan internet sesungguhnya kita bisa akses ke jutaan dokter, apalagi itu harus berhari-hari berbulan-bulan nongkrong di perpustakaan, bukunya kadang-kadang antri dan susah ditarik pakai manual. Sekarang tinggal klik, kita bisa akses ke buku apa saja yang sudah di-launch di dalam ini. Saya baru tahu 1 bulan terakhir ini Indonesia ternyata adalah negara kedua yang memperkenalkan yang disebut Internet Data Exchange (IDC). Hampir 100%. Ada di posisi 129 daripada ranking ease of doing business. Jadi ibaratnya kalau main bola, skala besar ekonomi Indonesia itu ada di Premier League nomor 16, tapi skala daripada ease of doing business atau kemudahan melakukan usaha di Indonesia, entrepreneurship dan lain-lain ada di nomor 129. Sama saja kita membandingkan skala ekonomi yang di Premier League, tapi ease of doing business-nya ada di liga antar kampanye. Ekonomi kita bertumbuh 6,5% tahun ini, tapi katanya kalau kita bisa menangani masalah
korupsi sangat mudah bertumbuh 2-3% di atas 6,5%. Jadi kita bisa bertumbuh sebetulnya 9,5%. Tapi kita sering shooting ourselves in the foot. Kita akhirnya antropocentrisme, bukan utilitarian secara ekonomi, tapi economic habitus. Ada ruang sosial, di situ spiritualitas, di situ emosionalitas, di situ agama berkembang seluas-luasnya. Dan itu di dunia barat itu adalah sebaliknya. Di Asia itu bisa, di Asia itu bisa. Nah, di tingkat ilmu, di tingkat kebijakan pembangunan, dan tadi Prof. Inarti mengatakan ruang yang paling besar itu adalah di tingkat daerah sekarang. Di tingkat nasional itu terjadi subordinasi pemikiran, kebijakan yang GDP oriented. Dan terpaksa kita pun tadi orientasinya semuanya yang GDP, semuanya GDP. GDP itu hanya pendapatan. Dan apa saja judi apapun nyumbang. Justru yang ironis, sektor informal yang kira-kira 2000 triliun, perputaran sektor informal yang 70 juta, jadi dua kali. Baik Pak Gubernur, kami lanjutkan. selamat datang Pak Gubernur di area Sinatnas. Mohon tepuk tangan buat Pak Gubernur. Di sektor informal itu tidak masuk kepada struktur GDP kita yang kira-kira 2.200 triliun per tahun, kira-kira 2 kali dari APBN kita. 7.000 itu adalah tidak menghitung sektor informal. Nah, oleh karena itu bagaimana mengatasi dual national society terlebih dahulu, dan lokal sangat berpengaruh untuk itu. Bank, Undang-Undang Perbankan Nasional menurut saya juga harus dirombak. Undang-undang harus di judicial review, Pak Jimli, karena tidak cocok dengan konstitusi kita sebenarnya. Tidak cocok dengan konstitusi kita, apalagi kalau kita ingin membumikan Al-Quran. Karena terus terjadi dominasi sektor moneter pada sektor real. Saya telah menghitung secara nasional, begitu reformasi terjadi eksplosi arus moneter dan sektor real keteteran. Kalau dunia itu kira-kira 100-200 kali dari sektor real moneter ini, karena Wall Street menjadi krisis, maka Indonesia sekarang sudah 12 kali. Di sektor moneter kita sudah 12 kali dari sektor real. Karena ada revolusi pasar finansial, pasar uang maupun pasar modal sejak akhir 80 itu. Dan ini diperkuat lagi undang-undang BI ini, itu sangat independen, sangat tidak bisa untouchable.